Oke, bagaimana jika Oke, thank you Zoom. Bagaimana jika ada cara termudah untuk menarik keberlimpahan, yaitu saat kita mengakses sebuah dimensi bernama fifth dimension. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MB, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di Free Masterclass malam ini. Seperti yang kita sudah bersama, bagaimana jika ada jalan, bagaimana jika saat tidak ada ruang dan waktu, kita akan bisa mempersingkat proses keberlimpahan itu datang kepada kita. Mungkin ini Anda sering alami, namun Anda nggak ngeh, Anda nggak ngeh saja. Seperti um, Anda berangkat ke kondangan, itu lama banget perjalanan menuju ke kondangan. Tapi ketika pulang dari kondangan ke rumah, itu serasa cepat. Atau mungkin ada teman-teman yang suka naik gunung misalnya, atau suka hiking misalnya. Hiking tuh rasanya kok lama banget, tapi ketika turun dari apa namanya proses Anda hiking itu rasanya cepat. Kenapa? Karena berangkat biasanya kita berfungsi dari em, entah itu rasa malas, kemudian tidak menyenangi proses menuju ke perjalanan kita, tapi ketika pulang kita udah membayangkan betapa serunya ketika kita pulang. Kita bisa nonton TV, nonton Netflix, meneruskan nonton drama Korea Anda dan sebagainya. Jadi itu apa ya, mempersingkat atau rasa happy yang kita punya itu sebenarnya menghancurkan definisi ruang dan waktu, tiba-tiba udah sampai aja di rumah. Nah, ini yang dimaksud mengakses kondisi five dimension. Perjalanan saya hari ini ketika mengisi ngopi ngobrolin solusi di Jakarta, em, saya menciptakan fifth dimension di mana perjalanan saya menuju ke sana semuanya berjalan dengan lancar. Awalnya saya tidak bisa membayangkan gimana ya, saya malam pingin free masterclass, tapi paginya pengen memfasilitasi teman-teman yang ada di Jakarta. Apa kemungkinan yang tersedia di sini? Kalau dari segi logika ini nggak masuk akal aja gitu untuk bisa ke dua lokasi di saat yang bersamaan dan kondisinya saling mendukung. Namun ternyata ketika saya mengizinkan diri saya untuk menghancurkan definisi kaku mengenai diri saya, yaitu third dimension, rahmat ini adalah dimensi tiga. Third dimension rahmat adalah saya mempunyai body dan fisik tidak akan bisa memfasilitasi di dua kota yang berbeda. Namun kemudian kesadaran saya bermunculan, yuk kenapa nggak kita coba pakai WUS dan coba kita lihat jadwal yang nurturing semuanya, dan saya juga memberikan informasi kepada tim jam setengah 4 semuanya sudah selesai foto-foto dan saya bisa eh, pergi. Dan perjalanan dari Halim, kereta cepat Halim ke lokasi juga ternyata perjalanan begitu lancar. Maksudnya tidak ada apa ya, Kelapa Gading yang terkenal macet pun tadi itu semuanya seperti nurturing aja, apa ya, mempermudah perjalanan saya, apa ya, memfasilitasi dan kemudian kembali lagi ke kereta cepat. Ini yang kemudian saya sadari, oh ternyata kalau apa namanya, saya berhenti mempunyai asumsi, saya berhenti apa namanya, eh, mempunyai penghakiman, saya berhenti eh, mempunyai prasangka yang kaku mengenai bagaimana keajaiban itu tercipta. Saya seperti mengizinkan keterlibatan kuantum untuk membantu memudahkan saya mewujudkan apa yang ingin saya ciptakan di kehidupan ini. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang-orang di luar sana ketika ingin berkarya, asumsinya dulu yang muncul, ah susah nih, siapa nih yang mau menggunakan jasa saya. Jadi ada klien saya yang dia jago banget menciptakan produk, tapi karena penghakiman dirinya terhadap hasil karyanya, dia belum berani memunculkan em, karyanya tersebut. Saya sebagai fasilitator tidak berhak memberikan jawaban, namun saya berfungsi sebagai apa ya, memfasilitasi atau memberikan pilihan bagi dia bahwa oke, bagaimana jika karena yang saya sadari deep down dia merasa ketika orang membeli produknya, orang itu akan dirugikan. Kemudian saya tanya, terus apakah ketika orang membeli produkmu akan dirugikan atau orang itu akan terinspirasi ketika menggunakan jasamu? Nah, kebanyakan dari orang-orang atau healer di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, itu takut sekali menjual jasanya dengan anggapan orang yang akan membeli jasanya merasa dirugikan. Tolong sadari, kalau Anda bergerak dari kesadaran, karya yang Anda hasilkan, apapun itu bentuknya, akan menginspirasi. Jadi saya punya langganan
makanan Sumatera, makanan Palembang, mie celor dan burgo yang ada di Bandung ini. Jadi kalau saya kangen sama masakan Sumatera, saya biasanya beli beli di sana. Eh, dan terasa banget apa namanya, dia itu happy memasaknya. Kenapa? Ketika saya makan makanan dia, itu saya terasa apa namanya, saya happy aja gitu mengkonsumsi. Mungkin adalah pembenaran saya kalau saya suka makan. Tapi nggak tahu ketika, karena saya pernah juga memakan makanan Sumatera lainnya agak heavy, tapi ketika saya makan si orang ini saya tidak disponsori oleh perusahaan ini, tapi ketika saya makan makan makanan ini khusus dari penjual ini, saya happy. Nah, ini yang saya sadari, itu kenapa berhenti beranggapan orang-orang seperti Anda yang bergerak dari kesadaran, Anda akan apa ya, menyiksa atau Anda akan memanfaatkan orang atau merugikan orang lain saat dia membeli produk Anda. Karena udah jelas-jelas dari awal Anda bergerak dari kesadaran, Anda happy dalam membuatnya, Anda happy dalam merancang kelasnya, Anda happy dalam merancang menu masakannya, dan Anda tidak punya ekspektasi apa-apa, biasanya produk Anda akan menginspirasi orang-orang yang mengkonsumsinya. Tadi juga topik hari ini di Ngopi Ngobrolin Solusi yang di Jakarta, topik hari ini adalah mengenai loneliness, from lonely to solitude, dari merasa sepi ke produktivitas. Yang awalnya perjalanan saya selama di WUS itu, saya fokus di di topik ini. Nanti kita akan membahas dari sisi ini. Tapi apa yang terjadi sampai sana, ternyata yang apa ya, ada kesamaan antara saya dengan para orang-orang yang memilih untuk hadir di sana, yaitu ada semacam hubungan yang unik antara kami dengan orang tua. Jadi pembahasannya seputar orang tua dan bagaimana kita bisa receiving penghakiman dari orang-orang tua dan apa orang-orang yang kita kasihi. Dari sini saya menyadari bahwa oh ternyata ini juga kalau kita bergerak dari kesadaran, kita mengizinkan energi apa yang muncul dan disitulah yang kita manfaatkan. Itu kenapa di Joy of Speaking itu adalah pelatihan public speaking yang saya berikan kepada orang-orang di corporate. Saya biasanya menyarankan untuk teman-teman ketika mempresentasikan sesuatu, tolong cek energinya. Kadang topik yang kita bicarakan mungkin relevan saat itu, tapi ketika sudah di lapangan, Anda bisa cek dulu energinya. Dengan cara apa? Kalau Anda sudah sering bermain energi, Anda biasanya tahu, oh, aku bisa masuk dari sisi ini, atau Anda bisa membuka dari pertanyaan. Oke, dari dari pembahasan yang sudah kita rencanakan, dari PDF yang sudah saya kirim, kira-kira apa kesadaran yang bermunculan. Nah, dari situ biasanya Anda akan mengetahui mau masuk ke arah mana. Karena itu tadi, kebanyakan orang lupa bahwa ketika bikin kelas, ini adalah tips yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Kebanyakan orang itu lupa bahwa orang datang ke Anda untuk apa ya, eh, hadir di kelas Anda itu karena ingin mendapatkan sebuah perubahan, bukan karena Anda punya topik presentasi yang ingin Anda presentasikan. Sekali lagi, ini cek dulu energinya. Jadi orang mengkonsumsi produk Anda, orang datang ke kelas Anda, itu sebenarnya ingin mendapatkan sebuah perubahan, bukan ingin mendengarkan penjelasan mengenai betapa kerennya Anda atau betapa canggihnya slide yang sudah Anda persiapkan. Karena yang pertama itu bergerak dari serving other people, melayani orang lain, sedangkan pendapat yang kedua yaitu ingin menunjukkan betapa kerennya Anda. Dan itu nggak salah juga. Anda ingin menunjukkan betapa kerennya Anda, itu nggak masalah. Tapi bagaimana jika yang paling penting adalah, ini ada sebuah statement yang menarik dari seorang public speaker. Dia bilang, eh, orang tidak akan pernah ingat apa yang Anda katakan. Coba cek energinya. Orang tidak akan pernah ingat apa yang Anda katakan, namun mereka akan selalu mengingat rasa ketika mereka keluar dari pertemuan yang Anda buat. Orang tuh nggak akan pernah ingat dengan apa yang kita omongkan selama pertemuan itu, tapi orang akan selalu mengingat feeling apa, perubahan apa yang akan mereka rasakan ketika mereka keluar dari ruangan itu. Nah, itu yang saya tanamkan di teman-teman di corporate mengenai public speaking. It's not about betapa kerennya Anda, tapi seberapa besar Anda bisa mengubah point of view orang-orang yang mungkin di selling, di apa, nggak tembus target gitu misalnya. Tolong difasilitasi sehingga ketika keluar dari meeting itu, teman-teman marketing, teman-teman selling bisa lebih empower dalam melihat kondisi yang sedang mereka alami. Jadi em, nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan fifth dimension, di mana
em, em, ketika kita masih bergerak dari asumsi, ketika kita masih bergerak dari doing before being, kita masih bergerak di third dimension, di realita ini. Realita ini sedang berfungsi dari bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Sedangkan kita yang berkembang bersama di sini, dan teman-teman yang sudah hadir di sini, kenapa Anda tertarik? Ini juga yang perlu kita sadari. Ini juga saya tekankan, bukan sadarkan ya, infokan kepada teman-teman yang datang di ngopi tadi. Em, Kalau Anda hadir di pertemuan kita hari ini, artinya ada sesuatu yang mulai Anda sadari bahwa kayaknya ada yang lebih deh dari pikiran kritis kita. Kayaknya ada yang lebih deh dari logika kita. Jadi pertemuan kami tadi itu isinya membahas mengenai kemungkinan, membahas mengenai energi, membahas mengenai keterlibatan kuantum dan sebagainya. Dan ini artinya yang datang di acara itulah yang apa ya? Dan yang hadir malam ini di sini ini kitalah yang apa ya? Pembahasan inilah yang relevan buat kita. Itu kenapa banyak orang di luar sana itu merasa kecewa dengan orang-orang. Misalnya dia buat event dan tidak seperti harapan dia misalnya. Ini yang perlu disadari bahwa jadi ini saya alami dulu waktu book club berkembang bersama dibuat, itu saya menargetkan banyak orang yang datang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak semua itu memahami atau mengerti atau bisa memahami bagaimana saya memfasilitasi. Jadi ketika Bukap itu dibuat, yang datang rame, namun isinya adalah mengenai problem drama trauma yang menyebabkan siklus energi apa eh, sesi fasilitasi di kelas itu tidak berjalan nurturing, tapi lebih kepada curhat mengenai permasalahan. Jadi kemudian saya minta kepada semesta, oke semesta saya salah nih. Sorry, bukan salah ya. Oke semesta saya ternyata kurang menambahkan permintaan di list permintaan saya, yaitu tolong dong yang datang di book club adalah orang-orang yang nurturing. Jadi ketika saya uh, apa namanya membuka terus kelas book club bersama, akhirnya terseleksi nih orang-orang yang benar-benar em, berfungsi dari kemungkinan, bukan berfungsi dari aku ada problem, tolong selesaikan permasalahanku. Jadi ini yang perlu Anda tambahkan ketika Anda meminta apapun itu. Anda ingin meminta eh, dibuatkan tim oleh semesta, tolong dong datangkan tim semesta untuk membantu saya bisa berkontribusi untuk mewujudkan karya saya, tolong tambahkan kata-kata nurturing. Nanti kalau enggak, biasanya Anda akan didatangkan oleh orang-orang yang masih bergerak dari lompat sana lompat sini. Jadi itu yang saya alami dulu ketika saya masih bergerak dari law of attraction. Saya ingin menarik orang-orang pintar, namun kurang ditambahkan nurturing. Jadi ketika datang dia hanya sebentar dan kemudian dia lompat lagi. Dan itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kan kita sedang ingin bergerak dari sisi yang apa ya co-creation ya, co-create. Em, eh, Bukan satu diuntungkan satu dirugikan tapi bergerak dari co-create, jadi tolong tambahkan kata-kata nurturing. Nggak tahu ketika saya menambahkan kata-kata nurturing ketika berdoa, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, yang ngayomi mungkin ya, saya nggak tahu itu selevel nggak energetically. Jadi ketika saya tambahkan kata-kata nurturing ketika berdoa kepada semesta, semuanya itu kayak saling menguntungkan. Tidak hanya saya saja tapi dianya juga, dan ketika dia pun melanjutkan perjalanannya, tidak lagi bermain-main bersama saya, dia menuju ke level yang lebih dari yang sebelumnya. Karena itu yang saya harapkan dari berkembang bersama. Ketika teman-teman bermain-main bersama saya, kalau sudah dirasa cukup, yuk lanjutkan perjalanan Anda, buat karya Anda, apa ya, maksimalkan potensi Anda, dan kalau bisa sih yuk create produk yang nanti kami dari berkembang bersama bisa berkontribusi. Karena kita punya foundationnya, kita punya email listnya, kita punya YouTube-nya, kita punya Spotify-nya yang dapat membantu Anda untuk mewujudkan karya Anda dari energi menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini yang dimaksud dengan fifth dimension tadi, yaitu berhenti berasumsi kalau semuanya susah. Karena otak kita itu selalu otomatis mencari yang salah, mencari yang susah, apa ya, eh, menggagalkan semua ide kita karena ingin, karena sebenarnya otak kritis kita niatnya adalah untuk melindungi diri kita dari jatuhnya sakit kalau bermimpi tinggi-tinggi gitu ya. Nah, nah kalau dari sisi kesadaran, mimpi yang tinggi, walaupun nanti tidak sesuai rencana, kita tidak melihat namanya kegagalan. Karena kalau dari sisi kesadaran kita
Kalau semuanya belum sesuai dengan rencana, kita bergerak dari feedback. Apa sih kontribusi dari kondisi yang belum berjalan dengan sesuai rencana ini? Apakah aku terlalu kaku dengan ekspektasi yang aku punya, sehingga keterlibatan kuantum energi itu tidak aktif untuk membantuku? Itu kenapa saya meninggalkan cara pandang yang dulu, yang ketika saya masih bergerak dari coaching, em, ketika berkarya seperti sakit perut. Langsung aja ke belakang wujudkan tanpa punya ekspektasi gimana caranya. Kalau dulu ini sesuai dengan apa ya, bagaimana kuantum jam yang berkembang bersama buat itu, ada cara pandang yang menarik di situ, yaitu kalau Anda mempunyai mimpi besar, pertanyaannya adalah bukan bagaimana cara mewujudkannya, tapi bersama siapa aku bisa mewujudkan. Karena kuantum jam versi berkembang bersama adalah keminin, kebersatuan dengan semesta. Tidak hanya orang-orang yang berbodi, namun juga energi-energi lainnya seperti um, semesta ini. Seperti ketika Anda berada di hutan, ketika Anda asik di hutan, Anda di taman, Anda bisa berkomunikasi dengan yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, ini yang dimaksud dengan keterlibatan kuantum itu sendiri. Karena semesta sudah siap berkontribusi, tapi kita sendiri yang biasanya, karena kita masih bergerak di dimensi ketiga, semuanya dengan logika. Dan saya tidak bilang menggunakan logika itu salah ya, tapi kalau menggunakan logika membuat Anda mentok untuk melompat lebih tinggi, pertimbangkan, lepaskan logika, dan izinkan keterlibatan kuantum aktif untuk memudahkan perjalanan Anda. Semesta ingin memudahkan Anda, tapi yang membuat kita repot adalah diri kita sendiri. Aku bisa sendiri. Aku nggak perlu dibantu, dan aku harus bisa memprediksi semuanya. Waduh, itu adalah tiga tekanan yang luar biasa yang sedang Anda tekan ke diri Anda sendiri. Bagaimana jika Anda tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri? Itu yang pertama. Dan bagaimana jika kita nggak akan pernah tahu ujungnya seperti apa? Yang paling bisa kita kendalikan adalah apakah eh, aku sudah menikmati prosesnya. Jadi saya tidak tahu. Sebenarnya sebelumnya saya berterima kasih kepada tim dari Berkembang Bersama, em, Elika dan Uin yang sudah membuat possibility apa namanya kelas itu jadi nyata, dan juga Evani dari Strada Coffee yang sudah menyediakan tempatnya, keren banget tadi. Jadi sebenarnya perjalanan saya dari apa namanya Bandung, naik feeder, naik bus, kemudian menuju ke lokasi, itu saya kayak berfungsi dari apapun yang terjadi, I'm ready. Dan saya sudah memastikan diri saya bersenang-senang dalam perjalanan menuju ke sana. Jadi kayak saya tuh kayak orang udik deh. Jadi perjalanan saya tuh kayak menikmati aja. Oh, begini ya, apa namanya, naik bus tuh seru. Terus kemudian saya lihat orang-orangnya. Saya sudah bersyukur aja apa namanya dalam perjalanan saya menuju. Karena saya tidak tahu apakah nanti di acara ngopi itu semuanya akan berjalan dengan seru, saya nggak tahu. Namun yang paling penting saya sudah menikmati proses saya menuju ke sana. Saya ngobrol dengan apa namanya cleaning service yang di sana, saya tanya gimana, seru nggak kerja di sini, kemudian orang-orangnya tipe-tipenya seperti apa sih yang datang, wah unik-unik Pak, dia cerita lah. Nah, apa namanya, nah itu sudah membuat saya happy. Jadi saya tidak bahagianya nanti kalau acara ngopi itu berjalan dengan lancar, karena saya nggak tahu apa yang bakal terjadi kan ya. Dan ternyata ketika saya sudah happy itu, ini yang saya tarik yang ini yang saya pancarkan kepada semesta, dan semesta menarik orang-orang yang nurturing untuk hadir di situ, sehingga obrolannya makin makin berbeda. Dan ketika awalnya saya merasa ih, beruntung banget ya, orang-orang yang datang hari ini suruh-suruh gitu. Cuman saya mengingatkan diri saya, tunggu dulu, apakah aku beruntung dengan datangnya orang-orang ini, atau sebenarnya aku yang menarik orang-orang ini untuk datang akibat dari energi yang aku pancarkan sejak aku berangkat dari pagi hingga perjalanan tadi, dan akhirnya semesta mendatangkan orang-orang ini. Karena kenapa ini penting untuk kita ingatkan ke dalam diri kita sendiri, agar kita menyadari bahwa we are the creator of our reality. Jadi kebanyakan orang merasa beruntung, ya nggak apa-apa juga. Dan apa namanya, namun sadari ya, di balik keberuntungan yang sifatnya itu pasif, Anda ada aktif di sana, ada energi aktif di sana. Oprah Winfrey pernah mengatakan keberuntungan itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Artinya Anda mempunyai peran di sini. Dan untuk orang-orang yang jago banget, nggak salah, ini ada beberapa yang jago banget menarik keberlimpahan di kehidupan Anda, tapi Anda masih merasa takut untuk mengakui kalau Anda yang menciptakan itu. Sadari, sampai Anda mengklaim kalau Anda
creator dari keberlimpahan ini, perjalanan Anda untuk menjadi magnet keberlimpahan agak berat nanti perjalanan Anda menuju ke sana. So claim I create this dengan energi yang aku pilih hari ini. Karena kalau kita berbicara mengenai energi, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, melainkan Anda mendapatkan apa yang Anda pancarkan. Jadi kalau yang datang keberlimpahan, claim dong. Itu adalah yang aku ciptakan. Saya kan sukanya mengklaim hal-hal yang sifatnya masalah doang kan. Cuman mentor saya bilang, tunggu dulu. Selain masalah, lu juga jago loh menarik keberlimpahan. Oh iya juga ya. Akhirnya saya ganti cara pandangnya. Karena kalau saya menarik masalah, biasanya saya masih berfungsi dari dimensi ketiga. Itu sudah dapat saya pastikan, yaitu dengan asumsi, ketakutan, dan sebagainya. Namun ketika saya menarik keberlimpahan, yang disertai dengan kemudahan, artinya saya sudah mengakses five dimension. Kita tidak melulu bisa, sorry, gimana kata-katanya? Kita tidak selalu berada di five dimension ya. Kadang kita balik ketiga, balik kedua. Bukan itu yang lebih penting, tapi yang lebih penting adalah seberapa cepat kita bisa mengurangi durasi kita berada di third dimension, sehingga kita selalu apa ya, mayoritas waktu kita berada di fifth dimension. Baik, itu adalah pembuka dari apa yang akan kita bahas. PDF-nya sudah saya siapkan. Em, dari apa yang saya sampaikan ini, kira-kira kesadaran apa yang bermunculan, energi apa yang ingin di-shifting, sehingga Anda akan mempunyai sebuah ide untuk mewujudkan mimpi Anda jadi kenyataan. Silahkan, apa yang muncul? Bentar ya. Kalau ada silahkan ya, sambil saya lihat ini dulu, contekan saya dulu. Belum? Oke, bentar. Selamat malam, Pak Halo, Rahmat. selamat malam. Permisi. Ya, Halo. ini Ya, Pak, kalau umpama ada sebuah proyek yang muncul gitu ya, ya, terus ada hal lain yang distract, ya, ya, mendistract itu, ya. terus itu apa eh, itu jadi problem gitu? Gak ada masalah, nggak ada hubungannya sih sama si proyek itu. Cuman Ya. ada hal lain gitu, hal lain yang itu muncul jadi problem, kemudian itu itu gimana ya Pak? Itu padahal ini waktu project ini itu ada kemudahan, banyak kemudahan, terus Ya, uh, ya, nurturing buat ya, saya. Terus ya. habis itu tiba-tiba muncul itu kayak gitu. Apa sih? Saya gini, apa, oh ini gimana sih? Terus ya yang saya persirik sih ini iya sih ada latihannya sih ya, Hmm, latihan hmm, buat lebih fokus kali ya. Kayaknya gitu sih. Itu yang saya perceiving itu ini latihan Kak. Ini latihan buat hmm. lebih fokus ke project itu. Ya. Kemudian itu ada munculnya ini gini, yang problem itu. Ini punya siapa sih? Oh, oke. Kamu perannya di situ apa sih? Bukan pemerannya, bukan pemeran apa? Pemeran utama gitu. Ya, ya. Munculnya itu gitu. Oke. Dwi, di saya yang muncul itu adalah mengenai fokus. Apa definisi fokus dari Dwi sendiri? Fokus itu kita eh misalnya ada satu project gitu, terus kita Ya. melakukannya itu on and on terus. Oke. Dan ini Tuh. light for you. Cara pandang ini cocok buat Anda. Eh ya, ya, Pak. Saya mau Ya, karena tipenya kalau gitu yang apa 10 per 10. Heeh. ya, ya. Karena di kita, kita bergerak dari kesadaran. Kita melihat mungkin energinya lagi nggak di sini. Jadi gini, kalau fokus itu itu kayak apa ya? Laser zoom gitu ya. Seret gitu ke satu titik. Sedangkan Ya, kesadaran itu melihat semuanya dari past, now, and the future. Semuanya jadi satu dalam pengawasan kita. Saya nggak tahu. Yang saya persif di sini malah kayak Anda mendapatkan sebuah kesadaran. eh, mungkin belum sekarang energinya, dan Anda bisa milih proyek yang yang lain. oh, Jadi gini, oh ini gitu. ini mungkin Hmm. mungkin agak-agak unik ya, tapi kita yang hadir di sini, tolong Hmm. sadari bahwa Anda cepat bosan, itu yang pertama, and it's okay.
It's power ya. Menurut saya itu adalah potensi, bukan bukan kekurangan malah. Karena kita menyadari kita mempunyai banyak pilihan. Sedangkan orang-orang di luar sana yang masih bergerak dari fokus, konsisten dan sebagainya, dia udah menyadari kok. Bawah sadar udah bilang atau kesadarannya udah bilang lagi nggak works ini, tapi karena takut dihakimi sama orang lain dengan penganggapan wah kamu pelin-pelan, kamu nggak konsisten, akhirnya dia memaksakan sesuatu yang energinya jelas-jelas kesadarannya bilang kayaknya nggak di sini deh. Dan ini yang dimaksud dengan dan ini yang salah satu berkah dari pandemi menurut saya adalah mengingatkan kita untuk lebih fleksibel. Karena satu-satunya yang permanen di kehidupannya adalah perubahan itu sendiri. Nah, untungnya kita di kesadaran menyadari 10 second increment itu ya, oh kayaknya apa namanya, kok energinya lagi nggak di sini ya, coba aku fokuskan ke arah yang lain. Albert Einstein sendiri ketika dia lagi ngerjain rumusnya, rumus matematikanya misalnya, dan dia stuck di situ, dia memilih untuk apa, main musik dulu, untuk mengizinkan level stres yang naik tadi, karena stres dan kreativitas tidak bisa muncul di saat yang bersamaan, harus salah satu. Begitu juga dengan project yang misalnya itu lagi stuck, tidak berjalan, mungkin semesta ingin kita untuk mengarahkan ke hal yang lain fokusnya, sehingga kita akan dapat ide untuk melanjutkan project tadi. Jadi banyak possibility-nya. Yang ingin saya titip pesan di sini, berhati-hati dengan asumsi atau penghakiman yang kita berikan ke diri sendiri. Tuh kan nggak konsisten, tuh kan, tuh kan, tuh kan. Akhirnya tuh kan lah. Jadi, jadi hati-hati dengan Iya. self talk Anda terhadap diri Anda sendiri, karena self talk itu akan menentukan keterlibatan kuantum tadi, fifth dimensionnya Oh, gitu. kalau bosenan gitu gimana, Pak? Ya, Maksudnya gini, ya. eh eh, ini terakhir-terakhir nih. Ini sebetulnya sebuah cycle yang berulang ya. Mhm. Itu kayak kok nggak nurture, maksudnya nggak nurturing, maksudnya nggak gini loh. Eh bukan nggak nurturing ya. Maksud saya tuh kayak ini I need something more, I need something more gitu loh, Pak. Oh, oke, oke, Eh, 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 oke, Kayak bos. bosen yang pingin ada kalau orang itu eh apa ya? I need more space. I mean eh kayak orang pakai baju gitu, bajunya udah kekecilan gitu loh. Itu Oke, ada ya, feeling gitu. Heeh. ya, ya, Tapi ya. kok nggak ada hal lain yang muncul ya gitu. Oh, oke, ini bagus nih. Oke, ini kayaknya contributing buat semua. Thank you Dwi pertanyaannya. Nah, Jadi yang perlu kita sadari bahwa berhenti menunggu momen, ciptakan momen itu. Karena we are the creator sekali lagi. Dan ini klasik banget Dwi. Dan jadi ada klien saya merasa dirinya spesial, dia menunggu. Akhirnya dia tanya ke saya, kok kehidupan saya nggak berubah? Saya ini punya potensi ini dan potensi ini loh. Kemudian saya bilang, loh kok nggak menciptakan? Ya karena saya sedang menunggu momen yang tepat. Tolong sadari ya, tidak ada namanya momen yang tepat, tidak ada namanya orang yang terpilih, yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Ngopi ngobrolin solusi ini adalah hasil dari saya dan tim berkembang bersama itu memilih. Kalau saya masih menunggu momen yang tepat, si misalnya Evani dari Strada bilang kita menunggu nih, wait and see, kita tunggu ya, nanti kalau Evani ngubungin kita baru kita buat event. That's not how we create our life. Saya bilang ke tim berkembang bersama, seru nih, kayaknya kalau kita bikin acara event di Strada di apa namanya, Kelapa Gading, La Piazza. eh, Coba kita lihat possibility-nya apa. Nah, tim berkembang bersama hubungi Evani bilang iya, akhirnya terjadilah itu gitu. Jadi em, yang saya minta teman-teman di sini adalah tolong ambil keputusan, create your life. Dan Gary Douglas dari Access Consciousness sendiri pernah mengatakan, never wait, always create. Jangan pernah menunggu, karena kalau kita menunggu, eh, kita masih menyerahkan apa namanya, kekuatan kita di kondisi yang luar. Dan ini menariknya ya. Eh, Book club ini awal-awal nggak ada yang datang. Kemudian datang satu, datang dua, datang tiga, datang empat, akhirnya berdatangan semuanya. Jadi itu nggak akan terjadi kalau saya nggak memilih apa ya, proses bikin event book club di Zoom itu. Jadi kita dulu, Dwi, yang memilih. Kita dulu semua, bukan hanya Dwi ya, teman-teman di sini berhenti menunggu, ambil keputusan untuk apapun itu, dan nggak perlu yang ekstravaganza ya keputusannya. Misalnya Anda pingin buat apa, pingin project apa, Dwi? Klien saya pingin bikin usaha catering sama temennya.
nggak terjadi selama 2 tahun. Kemudian saya tanya, kenapa belum terjadi? Apa yang bisa saya kontribusikan di sini? Kemudian dia bilang, ya saya menunggu momen yang tepat, saya menunggu partner yang tepat. Waiting ya. Menunggu gimana? Udah mengubah kehidupanmu belum? Belum. Oke, kalau gitu yuk kita ambil keputusan, apapun itu. Apa yang muncul? Keputusan kecil yang nggak butuh biaya, yang muncul apa? Oh, saya survei di catering deh, apa namanya, orang alat-alat jual catering. Nah, ketika dia ngambil keputusan itu, dia survei, dia ketemu dengan teman lamanya yang lagi juga survei di tempat catering itu, akhirnya mereka kerjasama bikin usaha catering. Ini tidak akan terjadi kalau dia nggak mengambil sebuah keputusan kecil untuk survei ke lokasi tempat catering tadi. Nah, jadi dari sini kesadaran apa yang muncul? Silahkan. eh ya, ya, ya memang kadang tiba-tiba kalau pagi kan saya dengar podcast berkembang bersama atau Ya. apa gitu, Ya, video apa yang bikin saya merasa nurturing gitu kan. ya, Tiba-tiba pop up gitu aja. Terus habis itu iya muncul sih. Kalau habis pagi meditasi itu terus muncul pak 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 pak. Pak. ya, 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 itu keren tuh, itu keren. Em, tinggal kita ambil keputusannya apa. Eh, Sekali lagi, meditasi, jalan pagi juga adalah bentuk keputusan. Dan ini menariknya ya, untuk teman-teman yang lagi asik-asik bermain energi, Anda pulling energi, itu keren. Namun, dan ini juga Gary Douglas, Rupert Spira, Robert Adam juga setuju, energi itu untuk kehidupan sekarang, kita masih diperlukan satu ultimate state, ultimate action, yaitu ngambil sebuah keputusan. Um, Nanti kalau kita di Golden Planet, sorry, apa ya, New Earth ya istilahnya. Kalau kita udah di era situ, kita mikirin apa muncul di depan kita. Tapi untuk sekarang masih dibutuhkan sebuah keputusan untuk memunculkan keajaiban. Jadi keajaiban itu hanya akan muncul setelah kita mengambil sebuah keputusan. Jadi Gary Douglas punya teman yang kaya, sukses karena dia punya tanah, ada kandungan minyaknya di situ karena dia tinggal di Texas kan. Kemudian dia beranggapan apa namanya, kemudian dia minta apa namanya, berhalusinasi gitu. Ih, seru ya kalau gue bisa punya apa namanya, dapat kekayaan dari minyak mentah itu gitu. Terus dia mikir, tunggu dulu, gue kan belum beli tanah ya. Jadi jadi ada orang yang berdoa kepada Tuhannya, Tuhan tolong dong berikan aku nikmat keberlimpahan. Kemudian si Tuhan pun menjawab, paling enggak lu beli undian kayak gitu. Jadi jadi apa nih action yang bisa kita ambil sekarang, eh, yang itu akan mengaktifkan roda keberlimpahan untuk terus berjalan gitu. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Yes. Keren keren Dwi. Ini kamu sedang memfasilitasi banyak orang dengan pertanyaanmu. Keren banget. Thank you, thank you. Terima kasih, sama-sama. Thank you, thank you. Bagus, bagus. Bagus, keren pertanyaannya. Nah, kenapa? Mungkin pertanyaan klasiknya yang muncul adalah kenapa sih orang di luar sana, bukan Anda, nggak mau mengambil sebuah keputusan? Karena sistem pendidikan kita yang saya persif, bukan saya menyalahkan sistem pendidikan ya, nggak. Paling tidak Anda dengan kesadaran seperti ini, mungkin Anda mau menciptakan sistem pendidikan yang bergerak dari kesadaran. Maksudnya apa? Sistem pendidikan kita itu selalu mencari jawaban, dan jawabannya harus benar. Kalau salah, ada yang salah dengan kita. Akhirnya, kita yang mau ngambil keputusan juga takut ya. Itu kenapa orang-orang sukses yang kita nikmati sekarang produknya seperti Facebook ataupun iPhone itu nggak lulus kuliah. Bukan saya meminta Anda, nggak nyuruh anak Anda masuk kuliah ya, nggak. Tapi mereka menyadari ada sesuatu di sini yang dengan sistem pendidikan itu yang selalu memaksakan kesempurnaan, tidak mengizinkan adanya ruang untuk bereksperimen. Dan kalau saya minta Anda memikirkan orang sukses siapa yang muncul? Jeff Bezos kan, Amazon. Tapi kita lupa dia juga punya produk-produk yang gagal seperti handphone Amazon. Apalagi Sam Delivery, apa tuh deliverynya yang dulu, yang sebelumnya, sekarang yang sukses. Dulu kan banyak produknya gagal. Tapi kita nggak ngelihat itu. Kita ngelihat dia adalah seorang pendiri Amazon. Jadi sadari bahwa Dr. Joe Dispenza pernah sorry, bukan, iya, Dr. Joe Dispenza pernah memfasilitasi beberapa pengusaha, dan ketika ditanya apa rahasianya bisa sukses, rata-rata menjawab, em, terus terang saya tidak tahu masa depan itu seperti apa. Namun yang saya ambil adalah keputusan atau kemungkinan yang ada di depan saya. Itu yang saya ambil. Nah, berhenti beranggapan bahwa
orang-orang sukses yang Anda lihat dan Anda kagumi, mereka tahu segalanya, mereka bisa ahli nujum. Mungkin kalau mereka pakai cenayang dari berkembang bersama mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi bercanda. Tapi nggak ada yang tahu mengenai masa depan itu. Yang mereka tahu adalah mereka mengambil keputusan yang ada di depan mereka gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa mendissipate energi ingin merasa sempurna, sadari nggak ada yang tahu mengenai masa depan. Rata-rata orang sukses yang kita lihat ya karena mereka mengambil sebuah keputusan. Oke, dari sini apa yang muncul? Silakan kesadarannya. Pak, boleh lagi, Pak. Satu Silakan, lagi. silakan, silakan, silakan. Soalnya saya kan juga punya ini, saya kan punya tempat les gitu. Ya, Tempat les itu kebanyakan sih kami bergerak itu bergeraknya itu nggak hanya sekedar kasih pelajaran terus selesai gitu kan. ya, Ini ya, juga memfasilitasi anak-anak itu untuk apa ya, be- eh, kayak jembatan menjembati mereka keren. dengan diri mereka dan sistem pendidikan Indonesia. Oke, oke, terus, 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 terus. Ya, terus kadang-kadang orang tua juga kan ini ada yang belum berkesadaran bahwa eh, pendidikan itu sebenarnya educate our children itu kan eh, sebetulnya memfasilitasi kalau ini saya ya kalau ini saya itu Ya, memfasilitasi si anak untuk manusia kecil gitu hmm, seorang manusia yang baru baru belajar untuk hidup di dunia gitu hmm, itu untuk menjadi ya, dirinya sendiri dan uh, mengembangkan dirinya itu nice, itu nice. sih. Nah, Ya, ya, itu eh, terus ini gapnya itu seringnya itu sama ini loh Pak, tuntutan itu loh Pak, tuntutan dari sekolah itu loh. oke. Eh, tuntutan Seperti apa? dari sekolah itu yang misalnya gini, setiap orang tuh kan unik. Ya, Terus eh, setiap orang tuh unik. Kemudian eh, tapi kayaknya kalau yang pendidikan Indonesia itu nggak melihat, cuma melihat satu sisi, yes, mengembangkan cuma satu sisi. Tok. yes, 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 Eh, yes. itu kurang, justru hal-hal yang perlu dikembangkan dari anak-anak itu nggak di nggak terolah gitu, nggak diolah. Ya, Seperti misalnya afeksi, ya, kemudian afeksi ya, terus itu kemudian mengenal dirinya sendiri, menyayangi diri sendiri, terus ya, eh, berwisdom untuk eh, menghadapi realita yang ada kayak gitu itu nggak, seperti nggak dikembangkan. Ya ini ya. kayaknya sih apa ya? Jadi 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 berlomba gitu loh. Mana yang perlu ditekankan dulu gitu. Maksudnya em, mana yang harus, ya itu lomba lah Pak, lomba kita ngejar ininya, ngejar Ya, ininya dia, solusinya. atau ngejar pencapaian itu gitu. Akhirnya ya, ya iya sih. Kalau kalau di terkenalnya tempat les saya itu anaknya prestasi sekolahnya biasa aja. Iya, Oke, iya. Soalnya saya lihat kasihan mereka, ya, dirinya nggak dikembangkan dan ya, mereka harus terpenjara pada sesuatu yang mereka nggak nyaman gitu. oke, oke. Itu Dan, itu oke, tolong, ya. tolong tambahkan, tolong tambahkan. Memang orang yang ngambil les di tempat Anda, anaknya nggak berprestasi, namun apa? Namun mereka bisa berkembang dengan Ya, bahagia. ya, ya, ya. Iya sih. Dan ini sadari ya, Iya. orang-orang tua anak-anak itu menyadari karena nggak ada namanya kebetulan. Mereka berinvestasi atau naruh anaknya ke Anda karena mereka menyadari ada yang lebih kok dari sekedar divalidasi dari segi nilai. Bagaimana jika dengan peran Dwi di situ, Anda kayak memberikan sebuah fondasi yang tidak ternilai harganya, sehingga mereka ketika kembali ke sekolahan, ketika dibully, ketika di peer pressure, mereka kembali ke dalam. Itu keren banget Dwi. Dan terima kasih ya kamu udah memilih untuk mengarah dari sisi sana karena ini walaupun kamu sendiri belum mengakui peranmu di sini, tapi aku yang perceivingnya anak-anak itu, oh my God, mereka peer pressure. Oh menarik Iya ya, sih. semuanya pada beli sepatu, pada main. Oh gue kok nggak, kayaknya nggak ada. That's not morality. Dan itu kayak
orang tuanya saya thank you karena ya itu tadi mereka lebih ke dalam perjalanannya dan ini menurut saya lebih berharga dibandingkan nilai itu sendiri. So, um, oke, dari kesadaran yang kamu dapatkan, apa kira-kira keputusan yang mau kamu ambil? Iya, tetap pada pola 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 fasilitasi, memfasilitasi mereka seperti Ya, yang seperti biasa. ya, ya, ya. Em, ya karena kita di sini, oke, ini yang kita perlu sadari sama-sama ya. Kita belajar kesadaran ini bukan untuk menyerang realita ini, bukan, karena realita ini nggak ada yang salah kok. Namun ketika kita sendiri menjalaninya, kok kayaknya heavy ya. Nah, akhirnya Anda menciptakan realita yang lainnya, sehingga anak-anak itu akan melihat, oh ternyata ada ya cara lain mengisi kehidupan ini selain berkompetisi, selain mendapatkan validasi dari orang tua dan apa namanya dari guru dengan nilai yang bagus. Oh, ternyata ada cara kehidupan yang lain, yaitu dengan selalu kembali ke dalam diri. Satu-satunya yang perlu aku ajak bicara, ajak ngobrol, percaya, dan kasihi adalah diriku sendiri. Oh, ternyata ada ya cara pandang seperti. Nah, sehingga anak-anak ini bisa ada alternatif untuk mengisi kehidupan ini. Jadi itu sebenarnya fungsi kita hadir malam ini, yaitu bukan untuk gontok-gontokan dengan realita ini, kamu salah, aku yang benar, nggak gitu juga. Karena kalau begitu, apa bedanya kita dengan dimensi ketiga ini? Karena kita bergerak dari dimensi kelima, yaitu memberikan pilihan dan mengizinkan orang-orang yang terpanggil, yang secara kesadaran sudah matang untuk memilih, gitu. Itu Pak, Ya, itu Pak. Iya, iya, iya. ya, ya. Ya, ya, ya kadang-kadang gemes sih Pak. Cuman Hmm. gemes aja gitu lihat. Nah, nah ini juga gemes nih yang perlu kita sadari ya. Ini karena ini gemes nih kita sebagai coach, sebagai fasilitator, sebagai guru itu memang punya kesadaran orang tuh punya potensi gede. Namun Dwi dan teman-teman tolong tambahkan pertanyaan yang kedua. Oke, orang nih potensinya gede. Tapi apakah mereka mau menggali potensinya? Itu adalah pertanyaan yang berbeda. Karena yang senang menggali potensi adalah kita yang di sini dan kita jago banget lihat potensinya orang. Tapi tambahkan, ini yang membuat saya waras ya dalam memfasilitasi, karena saya tahu orang-orang yang datang ke saya fasilitasnya potensinya gede-gede, tapi nggak semuanya ingin menggali potensi. Kalau saya memaksakan, saya bisa gila yang pertama. Yang kedua juga orang-orang katanya fasilitator berkesadaran, kok maksain sih idenya gitu ya. Jadi jadi sadari bahwa untuk menjaga kewarasan kita, nggak semuanya ingin menggali potensi. Oke. Dan berkesadaran itu loh Pak. Ya, Sekalipun ya, ya sih ada sih yang orangnya pinter banget dan ya. cukup Oh, terkenal ya. Cukup ya, terkenal. Tapi kok ini nggak berkesadaran sih. Kan ya, jadinya ya, gemes. ya, Tapi ya, ya saya biarkan aja lah. Ya ya, sudahlah gitu lah. ya. Saya pilih yang berkesadaran saja. Sip. Itu flow aja. Yes. Ya, ya, ya. Keren, keren. Ya, fifth dimension ya, Pak. Fifth The dimension. fifth. Yes. Ya, Yes. ya, ya. Thank you, thank you, thank you. Sami-sami. Ih, keren loh. Thank you, Pak thank you. Rahmat, Ya, silakan. berhubung ngomong tentang itu, Ya, jadi karena Iren tahu kalau misalnya entah karena maksudnya Tuhan yang baik banget sama Iren gitu ya. Jadi Iren nice. sempat dikasih kesempatan untuk buka sekolah international school Ya, yang itu ada kok di Jakarta. Jadi dia sistemnya kurikulumnya adalah homeschooling. Di mana waktu itu Iren pidatonya di depan gubernur sama semua itu bilangnya wow. setiap anak itu nggak bisa, tapi Iren anunya di NTT Pak, bukan di Jawa sini. Oke, Jadi oke. Iren bilang seorang ikan itu nggak bisa dipaksa untuk bisa memanjat kayak monyet gitu kan. Ya, Seorang seorang monyet juga nggak bisa dipaksa untuk bisa berenang gitu kan. Nah, yes. itu padahal maksudnya husbandnya Iren juga ikut denger kan. Dan dia justru yang menjalankan kurikulumnya itu. Ya, Itu kurikulumnya dapat dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kan memang kurikulumnya kayak begitu kan. Jadi ya, international school dan anak-anak yang dihasilkan dari sana itu luar biasa banget. Mereka bisa pidato, ya, maksudnya sampai kejuaraan. Maksudnya anak-anak yang luar biasa gitu loh, Pak ya, Rahmat. Nah, sementara Iren tuh kayak merasa tertuduh dan merasa bersalah sekali ketika Iren tuh bisa pelayanan untuk keluar, tapi justru anaknya Iren itu justru nggak nggak karu-karuan di sini. Dan maksudnya entah kenapa, pertanyaan apa yang harus Iren lontarkan sehingga maksudnya gini loh, Pak Rahmat. Guru-guru yang sekarang juga udah
oke banget, entah dikirimkan gimana. Cuman kalau pasangan kita sendiri itu memaksakan bahwa eh, harus, kan kita yang berkesadaran nih, kita kan nggak bisa memaksa orang yang tidak berkesadaran untuk mendidik yang sama seperti kita kan. Jadi Yes. mau menyatukannya itu agak beratnya itu, maksudnya gini, kalau ke anak yang kedua dan ketiga itu nggak seberapa masalah sih. Entah anak yang pertama, ini tuh pertanyaannya apa ya? Apa karena energinya dia, atau gara-gara apa sih kok dia sampai harus dipukuli? Terus ini kemarin maksudnya komputer yang dia rakit sendiri tiba-tiba harus di dibanting gitu. Ya. Maksudnya padahal jadi maksudnya anaknya jadi stres gitu. Iren tuh mau ngomong untuk seorang anak, dulu kan dia sempet divonis Down syndrome kan. Oke. Karena memang X-Men banget yang Ya. pertama ini. Ya. Jadi ketika dia cuman lihat badannya orang aja dulu ya Pak Ahmad, dulu Mhm. itu dia bisa tahu sakitnya sebelah mana, orangnya Wow. langsung sembuh apa kayak gitu. Wow. Wow. Itu anak yang pertama ini. Nah, tapi entah kenapa Mhm. justru dia sangat berseberangan sama suami saya, karena suami saya kan pakainya logika gitu kan. Ya. Dia Ya. nggak bisa terima karena menurut dia ini anak terlalu lembek untuk menjadi seorang laki gitu. Jadi Oke. dididiknya keras banget dan akhirnya anaknya malah drop sekali gitu loh. Nah, Hmm. karena Irene yang berkesadaran, kata Pak Rahmat kan nggak bisa memaksakan ya. Ya. Tapi akhirnya kan kayak guru BP-nya, guru apa itu kan datangi maksudnya manggilin kita berkali-kali karena anak ini kan yang agak bermasalah gitu kan. Oke. Dia pinter banget loh padahal. Tapi Ya. entah kenapa, ya itu malam nggak bisa tidur. Terus Oke. habis kayak gitu loh. Ya. Nah, Oh, sementara suami Irin tuh memaksakan untuk dia harus mengikuti jadwal manusia biasa gitu loh. yes. Iren nggak ngerti, maksudnya harus mulai dari mana, menjelaskannya gimana. Karena suami Iren tuh maksa kayak, maksudnya Iren membela gitu loh, anggapannya membela. Itu gimana ya Pak Rahmat? Oke. Jadi bingung gitu. Dan hebat Oke. banget hari ini bisa keluar topik ini. Thank you. Apa dari kesadaran yang Irin dapatkan? Apa yang ingin Irin pilih? Kalau tidak ada keputusan salah dan benar, what do you want to choose? What do you want to create? Coba kita masuk dari sisi itu dulu. Iren maunya semuanya oke aja gitu, nggak usah drama-drama. Oh, yes. Semakin ini paradoksnya di sini. Ini buat semua ya. Semakin kita tidak menginginkan drama, drama itu akan semakin hadir di kehidupan kita. Oke. Oh, Coba coba kita masuk dari sisi possibilities ya. Sudah mempertimbangkan pendekatan lain yang nurturing buat semuanya. Sudah mempertimbangkan homeschool. oh ya justru itu sih sebenarnya. No, enggak. Tapi justru Pak Rahmat kalau tahu ya, makanya luar biasanya anak ini gini. Ya. Mungkin pooling energinya tinggi banget. Jadi even adiknya aja sampai bilang, Koko ini apa yang dilihat dari Koko gitu. Maksudnya Ya. kok semua orang begitu dia cuman jalan ke panggung aja semua sudah bilang, waduh, apa Yes. kayak gitu loh. Ya. Tahu nggak Pak Rahmat? Jadi Ya. dia tuh bener-bener sebenarnya untung Iren masuk akses. Jadi Iren tahu anak ini sebenarnya ability-nya pooling energinya tuh besar Oke. banget. Ya. Nah, even tapi papanya itu nggak bisa lihat dari sisi itu gitu Pak. Oke. Dan Oke. sementara semua guru-gurunya Iren merasa luar biasanya universe dan Tuhan itu gitu. Ya. Maksudnya even dia nggak bisa naik kelas misalnya ya. Tapi Ya. semua misalnya guru-gurunya itu semua event tes gitu mesti ngomong bilang ya ke kokomu sampai gitu loh Pak Rahmat. Ya. Maksudnya ayo Ya. kita semua support dia. Apa Ya. namanya? Dia pasti bisa apa kayak gitu loh Pak Rahmat. Jadi kayak Oke. kesayangannya guru-guru padahal Oke. nggak make sense sih. Gitu loh. Tapi justru karena dia digituin dengan sistemnya suaminya Iren itu, dia Hmm. semalam nggak bisa tidur, tes juga jadi nggak apa ya, tes juga nggak bisa. Ya. Akhirnya dia bilang blank mah, diem aja, seharian diem aja gitu sih. Oke. Gitu. Oke, berarti dari sisi si anak,
kita udah bisa dapat sebuah apa namanya kesadaran yang ini bukan mengenai si anak, ini adalah bagaimana your husband point of view about your son ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan di sini untuk apa namanya ya, membantu suami melihat dari cara pandang Irin melihat si anak. Apa kesadaran yang muncul? Karena Irin kan dari bergerak dari cara pandang berbeda dari si suami melihat si anak. Apa yang kita bisa menjadi dan lakukan untuk mengarahkan suami untuk juga melihat si anak ini dari cara pandang Irin? Apa yang kita bisa lakukan di sini? Kesadaran apa yang muncul? Entah karena apa guru konselornya itu udah manggil suami lumayan, maksudnya kita berdua berkali-kali. Terus dia Mhm. malah bilang, kalau di agama kita itu kan Jesus ya. Mhm. Even Jesus aja itu loh Pak, nangis loh Pak, gitu Mhm. maksudnya. Mhm. Bukan berarti dia nggak nangis gitu. Maksudnya Mhm. Jesus kan cowok nih, Ya, ya, maksudnya. ya, ya, Terus even dia pun nangis loh waktu apa gitu. Dia menjelaskan beberapa kali. ya, Eh, udah sempat kena Pak Rahmat, sempat ya, kena. Tapi ya. terus habis itu ya ada saat-saat tertentu mungkin kayak alam bawah sadarnya ya, karena dia digituin gitu loh sama sama Oh, orang tuanya, dia dikerasin. Jadi ya, mungkin ya. ya entah gitu sih. Atau kalau kalau di sini kita mau bergerak dari manipulasi energi, kira-kira em, energi apa dari Irin yang belum Irin maksimalkan untuk bisa mengubah energinya si suami? Sudah bergerak dari, oke, sebenarnya jawabannya sudah Irin omong sih di depan, yaitu sudahkah Irin bersedia menjadi energi drama untuk bisa mengubah kondisi ini? Jawabannya udah di depan tadi sebenarnya. Jadi ini yang menarik ya teman-teman. Ini buat semuanya. Apa yang kita tolak itu sebenarnya bisa jadi alternatif untuk mengubah energi yang sedang kita hadapi. Irin sedang menolak energi drama. Padahal semesta lagi bilang yuk berdrama sehingga bisa mencairkan kondisi yang sedang ini, dan kondisi ini nggak salah ya. Nggak ada yang salah dengan kondisi bagaimana suami memperlakukan si anak. Namun dengan adanya drama ini yang Irin ciptakan, tentunya drama berkesadaran ya. Maksudnya apa? Ketika Irin nanti berdrama dan energinya sudah berubah, Irin bisa mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Nggak tahu, yang muncul di saya adalah energi drama. Apa yang muncul di sini, Irin? Iya, iya. Em, nah ini Hmm, pertanyaan ini Pak Rahmat keren banget sih kalau ngeluarin. Maksudnya gini Pak Rahmat, dulu kan kita tipe healer ya. ya, Banyak beberapa teman juga sering ngomong kan. ya, Dulu kan healer nggak berkesadaran gitu kan. Jadi kita maunya nge-tracknya orang-orang yang mau di healing gitu kan. yes. Immature person dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita sudah berkesadaran, kita jadi jengkel dong. Ih, kamu cuma mau caper doang gitu sebenarnya dari aku. Oke, 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 oke. Jadi kita jengkel, kita tahu Ya, triknya dia sudah apa gitu. ya. Jadi maksudnya aku nggak mau ngikuti trik sampah kayak gitu lagi gitu loh, Pak. Oke, 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 oke. Ini menarik. Jadi nggak apa-apa juga. Namun kalau ini malah membuat problem itu makin kenceng datang ke Irin, tolong pertimbangkan cara pandang yang kedua, yaitu awareness is like meditation. Say yes to everything. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke Irin dan Irin sudah aware kalau ini orang mau memanfaatkan aja, tolong gunakan tetap tetap gunakan pertanyaan. Apa yang bisa aku manfaatkan dari kondisi ini? Apa yang bisa aku berikan sehingga kondisinya menjadi berbeda. Misalnya dia ngajak hangout. Kalau aku datang ke pertemuan itu, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Walaupun nanti jawabannya tidak, tapi kita bergerak dari question. Karena pertanyaan itu akan melunturkan penghakiman yang kita punya terhadap semesta, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu si orang ini memanfaatkan kita. Tapi saran saya, terima semua dengan tangan terbuka. Karena kesadaran tuh menerima, kita nggak punya penghakiman akan perlakuan orang ke kita, tapi kita lebih kepada, oke, ini orang memanfaatin gue ya. How can I use this to my advantage? Gimana gimana aku bisa memanfaatkan ini? Oke, Ya, dapat apa yang banget muncul? Pak Rahmat, Ya, dapat banget. ya. Cuman gini, orang-orang yang tidak berkesadaran, ketika kita pura-pura tidak tahu ya, ini Mhm. dalam banget. Kayaknya semoga teman-teman juga. Maksudnya ketika kita pura-pura tidak tahu bahwa kita sedang dimanipulasi atau kita sedang dimanfaatkan gitu ya, Mhm. kita nurutin nih, kita Mhm. nurutin.
Hmm. ngulang lagi dong. Sama seperti kalau misalnya sudah tahu, wah ini ternyata works gitu. Ulang Hmm. lagi dong Pak Rahmat, cara yang itu lagi dong mereka nanti melakukannya. Oh, Tahu nggak maksudnya Pak Rahmat? oke, oke, oke. Jadi maksud saya tadi apa namanya Anda bersedia bermain-main energi dengan dia, Anda tetap menggunakan kesadaran. Misalnya sampai ke titik misalnya diajak ketemu. Ini ya, ini klasikan saya sering bilang. Jadi ketika Anda diundang ketemuan dan secara kesadaran say yes gitu ya. Kok ini orang menyebalkan tapi kok kesadaranku bilang iya yuk kita ngumpul di sana. Nah, ketika sampai sana mungkin setengah jam pertama seru obrolannya mengenai possibility gitu. Ya. Namun masuk ke menit ke 31 kok heavy ya dan Anda masih punya dan Anda tetap punya pilihan di sana. Apakah mau stay di sana atau Anda bisa pura-pura melakukan apapun untuk Anda bisa, oh gila anakku demam nih, aku cabut dulu ya. Bye-bye gitu. Paling tidak Anda Hmm. sudah mendapatkan sesuatu selama 30 menit pertama yaitu possibility. Mungkin dia punya ini menarik ya. Jadi klien saya itu punya kesadaran untuk menghubungi, untuk ngobrol sama quote unquote musuhnya. Dia sedang ada problem di bisnisnya, kemudian kok dia dapat kesadaran ngomong apa ketemu sama ini. Padahal ini ya jelas-jelas orang yang selalu menghakimi dia, tapi kok light ya. Akhirnya dia ketemuan, ternyata pertemuan itu menyadarkan dia ada sebuah informasi yang datang dari semesta melalui orang yang quote unquote memusuhi dia ini. Jadi semesta itu akan mendatangkan solusi dari arah yang kadang kita tidak duga. Kalau kita masih punya penghakiman, separasi kita tinggi. Nah, separasi saat dinding separasi itu kita dirikan, kita akan merasa lonely. Dan lonely itu adalah neraka in this reality. Sedangkan communion, kebersatuan, musuh kita peluk, orang-orang yang baik juga kita peluk, itu adalah communion dan itu adalah surga di kehidupan ini. Jadi, oke, dari statement itu kesadaran apa yang muncul Irin dan teman-teman silakan. Wow, ya kayak di kayak di gereja berarti ya Pak Rahmat. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, Mike, saya nama depan saya Michael. Oke deh. Ya, ya, thank you, thank you. Amin, amin. So, Ya, berarti maksudnya gini loh, kan kita berkesadaran. Jadi kita itu yes. kayak ingin menyadarkan gitu dengan tidak mengikuti supaya dianya sadar nggak bisa ya kayak gitu Oh ya Pak enggak, Rahmat. I'm sorry, we are not God. Gimana ya kata-katanya? Kita I bukan Tuhan, kita see. bukan Tuhan. Jadi saran saya nanti Irin juga habis waktunya untuk berusaha untuk menyadarkan orang-orang. I Padahal, see. Makanya, ya ya thank you Pak Rahmat, thank you. Nggak maksudnya Iren tuh sudah bilang loh, aku nggak kepingin healing loh. ya, Ngapain aku healing gitu? Oh ini maksudnya Pak Rahmat. Iya iya ya, ngerti. Jadi maksudnya berarti eh Iren masih berusaha pengen healing dong dengan yes, berusaha menyadarkan. ya. Dan kalau Oh, kalau mau healing pun because you choose it, bukan karena Irin nggak sadar menyadar apa menyembuhkan orang. Tapi kalau kamu memilih, kamu nggak akan marah dengan dirimu. Oh gila ya, ternyata aku yang memilih ini untuk menyembuhin dia. Oke, ini working uh, mm. berfungsi nggak? Berfungsi baik nggak dengan diriku? Atau aku malah habis energinya? Oh enggak ya, ya wes aku choose yang lain gitu. Wow, thank you so much. Ya, Padahal dengan tidak menuruti itu Iren pikir Iren lagi tidak menghealing lagi. hmm, Kebalikan ternyata. ya, Iya, akhirnya energinya habis percuma sih. ya. Wow, thank you so much. Ya, Sami-sami, ya, ya. sami-sami. Ih, keren-keren pertanyaannya. Ih, amat keren. Thank you, thank you. Sami-sami. Jadi ingat ya, kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi mengekspresikan potensi kita. Nah, menariknya, semakin kita mengekspresikan potensi kita, orang-orang di sekitar kita yang benar-benar ingin menggali potensinya bisa ketemu. Contohnya, oh ternyata Irin itu asik ya menggali potensinya. Yuk, aku tanya ke dia. Gimana caranya? Nah, saat orang bertanya, itu biasanya bawah sadar mereka terbuka untuk menerima informasi. Saat orang belum bertanya, tolong jangan dikasih tahu. Karena mereka akan menolak, kata siapa? Gue nggak butuh kok apa namanya ide dari lo gitu ya. Tapi ketika mereka bertanya, biasanya mereka siap untuk berubah. Jadi itu kenapa semakin kesini yang saya sadari orang nggak percaya dengan apa yang kita omongkan. Sekali lagi, semakin kesini kesadaran yang saya dapatkan, orang tuh nggak akan percaya dengan apa yang keluar dari mulut kita. Mereka akan memperhatikan tingkah laku kita. Jadi
keep being you, tetap menjadi Anda yang seutuhnya, having fun. Nanti dengan sendirinya orang-orang yang sudah jelas-jelas ingin memilih berubah, dia akan bermain-main bersama Anda. Itu 100% dapat saya pastikan. Namun semuanya dimulai dari diri Anda dulu, berhenti ingin menyembuhkan, berhenti ingin bermanfaat bagi orang lain. Oke, ada lagi yang muncul sebelum saya masuk ke slide? Bentar ya. Oke. Wait. The Mystery of Fifth Dimension. Baik. Bacanya gimana sih? Five Dimension atau Fifth Dimension sih? Ini teman-teman yang bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris. Oke. Bacanya Fifth Dimension, Pak. Fifth Dimension ya? Ya. Oke, thank you, Dwi. Bentar ya. Wait. Oke. Baik. Ya, keberlimpahan ini memang kalau apa namanya sangat menarik. Dan kalau Anda tertarik dengan topik-topik seperti ini sebenarnya mengingatkan Anda kalau Anda punya potensi itu. Namun mungkin karena apa namanya entah kita percaya dengan omongan orang-orang di sekitar kita waktu kita kecil, tepatnya usia 1 sampai 7 tahun, itu mengatakan bahwa nggak bisa nih kita langsung nikmat, harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Akhirnya Anda ingin bergerak, ingin menciptakan keberlimpahan, tapi dari dimensi ketiga, bukan dimensi kelima. Apa namanya? Anda ingin menciptakan relationship, Anda keluar dulu, Anda mencari orang-orang yang Anda sukai, Anda mencari keluar dulu. Padahal kalau dari dimensi kelima untuk menciptakan sebuah relationship dimulai dari dalam diri kita. Terus, apakah kita sendiri pengen hangout dengan kita sendiri? Karena kalau Anda sudah asik dengan diri Anda sendiri, akhirnya relationship dari sisi kenapa balik-balik ke relationship tadi juga di ngopi juga bahas. Oke, anyway. Tuh kan, saya kalau mikir tuh kemana-mana. Jadi sampai Anda suka dengan diri Anda sendiri, Anda happy dengan diri Anda sendiri, akhirnya relationship itu akan menjadi sebuah pilihan bukan keharusan. Anne Lemke adalah seorang psikolog PhD, dia bilang saat kita bergerak dari keharusan itulah yang membuat kita terpenjara. Tapi kalau kita bergerak dari pilihan, semuanya akan smooth berjalan di kehidupan ini. Apapun itu, Anda ingin berkarya. Apakah Anda berkarya benar-benar karena Anda memilihnya atau karena Anda takut diomongin oleh orang lain? Ini kerjaannya sarungan doang di rumah. Saya lagi sarungan nih. Kenapa saya sarungan? Untuk easy access. Nggak bercanda. Jadi fokus Rahmat. Oke. Jadi banyak orang itu berkarya karena dari keharusan, bukan dari benar-benar dia memilihnya. Apa yang terjadi? Ya itu tadi, dia ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain sehingga dia bergerak dari konsistensi. Sadari nggak ada yang permanen di kehidupan ini. Yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau Anda berkarya karena Anda memilihnya, bukan karena Anda ingin membuktikan kepada orang lain kalau Anda tuh kreatif dan aktif, Anda tahu kok, oh kayaknya aku perlu menggunakan strategi yang berbeda dari bisnis ini. Jadi em, ada klien saya yang apa namanya bermasalah dengan orang tuanya dan kemudian dia punya pasangan dan ketika mereka jadian padahal orang tuanya sudah menolak, tidak merestui, mereka tetap jadian dan di tengah relationship mereka begitu banyak masalah yang muncul. Dia merasa kayaknya ini gara-gara saya deh, karma saya karena nggak nurutin orang tua. Coba dicek lagi, terus apakah benar karma atau karena kamu memilih, karena kamu atau kamu tetap menjalin relationship dengan orang ini karena ingin membuktikan kepada orang tuamu bahwa orang tuamu salah dan kamu benar. Sehingga sinyal-sinyal yang sudah dikasih semesta kepada dia, kayaknya udah cukup deh kenalannya, yuk kita lanjutkan membina hubungan yang lain, tidak dari sisi relasi tapi dari sisi yang lain karena sebenarnya pasangan ini nggak nurturing. Sebenarnya sinyal-sinyal itu sudah dikasih tahu sama semesta, tapi karena kita gengsi dan ingin membuktikan kepada orang tua kalau orang tuanya dia salah dan dia yang benar, akhirnya dia tetap menjalankan relationship ini. Jadi it's not about karma, tapi lebih kepada energi proving. Ini yang saya minta kepada teman-teman, hati-hati dengan energi ingin membuktikan sesuatu.
Sehingga sinyal dari semesta yang sebenarnya udah dikasih tahu, kayaknya nggak di sini deh. Itu nggak kedengeran dengan Anda. Karena ego kita yang menguasai, karena sekali lagi kita ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Sebuah pertanyaan yang selalu saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri supaya saya membuat kelas itu bergerak dari fifth dimension bukan dari third dimension, bergerak dari fifth dimension bukan dari third dimension adalah kalau aku tidak perlu membuktikan apa-apa hari ini, kira-kira kelas apa yang topiknya seru. Itu biasanya saya tanya dulu ke dalam diri saya. Karena kadang ego saya tuh muncul, kayaknya gue perlu membuktikan lah kepada orang-orang di sekitar saya kalau saya tuh keren gitu. Apa yang terjadi biasanya topiknya tuh fokus ke saya, bukan memfasilitasi orang yang hadir. Jadi ya, kalau kita nggak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, kira-kira karya apa nih yang mau kita munculkan, yang mau kita putuskan, gitu. Itu pertanyaan itu sebenarnya sekali lagi mengarahkan kita ke dimensi kelima, yang mana saat Anda bergerak di sana, Anda nggak perlu tahu gimana caranya. How, gimana caranya itu nggak aktif di fifth dimension. Ada aja yang datang ke Anda untuk memudahkan perjalanan Anda mewujudkan apa namanya mimpi Anda. Tapi kalau kita masih berfungsi dari how, biasanya kita akan menciptakan problem. Itu menariknya. Nggak tahu kenapa. Yang saya persif adalah karena dari cara pandang yang kita dapatkan waktu kita kecil, yaitu bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Nggak bisa langsung lompat ke bersenang-senang. Kalau kita lompat ke bersenang-senang, biasanya otak kritis kita bilang, kayaknya ada yang salah deh. Curiga aja bawaannya. Dan nggak apa-apa juga, paling tidak. Dengan Anda belajar kesadaran, Anda mulai menerima, tangan Anda mulai terbuka dan menyadari semesta, oke deh, apapun yang nikmat yang engkau mau berikan kepadaku, I'm ready. Nah itu adalah, tolong di-acknowledge kalau Anda sudah mulai menyadari semesta kerjaannya ngasihin, kita sendiri yang suka nolakin karena kita merasa ada yang salah kalau semuanya berjalan dengan mudah. Oke, You Are Creating Your Reality Every Day ini Neil Donald Walsh, ini bukunya kalau nggak salah Conversation with God kalau nggak salah. Nanti coba Anda, ini salah satu buku yang saya sarankan untuk Anda dengarkan atau Anda baca audiobooknya atau e-booknya, Anda bisa coba baca karena pendekatan dia mengenai apa ya Tuhan dan semesta itu menarik. At least buat saya ketika saya baca, oh seru ya cara pandang dia mengenai pencipta tuh seru gitu. Dan dia bilang you are creating your reality every day. Jadi apapun yang kita alami hari ini, entah itu problem kah, entah itu berkah kah, kita yang menciptakan. Sampai kita klaim itu kita yang menciptakan, kita nggak akan bisa merubahnya. Jadi kenapa loh Pak kok mendapatkan nikmat kok kita rubah juga? Kalau kita nggak mau merubah nikmat yang kita dapatkan, artinya kita masih berasumsi nikmat ini udah top of nikmat yang akan semesta berikan. Bagaimana jika nikmat yang kita dapatkan itu belum seberapa loh, masih 1% dari apa yang semesta mau siapkan ke kita. Tapi karena kita berasumsi ini udah yang paling top nih, akhirnya Anda nggak menggunakan pertanyaan lagi. Anda berasumsi. Dan Anda biasanya, bukan Anda ya, orang luar sana biasanya kalau merasa nikmatnya udah top, dia pegangin mulu. Dan sadari, kalau kita pegangin, semesta mau ngasihin juga bingung. Si Rahmat nih megangin nikmat yang kemarin. Padahal gue mau kasih nikmat yang lebih lagi, tapi dia pegangin. Adalah kalau gitu. Dia udah merasa cukup kok. Gitu. Jadi, ya. Oke, dari sini, apa kesadaran yang muncul? Silahkan. Belum? Oke. What is the fifth dimension? Moving beyond physical effort to change reality using the power of thought and emotion. Jadi, kalau kita bisa coba Anda lihat di pengalaman di kehidupan Anda, mana yang semuanya berjalan dengan mudah dan mana kehidupan Anda yang kayak lambat banget prosesnya. Coba Anda cek lagi. Biasanya yang sangat mudah berjalan itu biasanya Anda sudah mengaktifkan fifth dimension. Anda tidak fokus kepada hasil akhir, namun Anda fokus kepada usaha Anda menuju ke sana. Klien saya nagihin pinjaman uang yang dipinjam sama temannya, ditagihin mulu, nggak bayar-bayar. Tapi ketika saya tanya, oke, kemungkinan yang tersedia di sini apa yang kita bisa lakukan? Akhirnya dia fokus kepada berkarya. Nah, tidak berapa lama ketika dia asik menciptakan kehidupannya, fokus berkarya, bersenang-senang, temannya nelfon, nih duitnya udah ready, mau gue transfer kemana gitu. Jadi kalau waktu dia nagihin fokus di uangnya itu vibrasinya rendah, low vibration.
emotion chartnya Dr. David Hawkins, emosi yang apa ya, low vibration itu contracted biasanya, gitu. Nah itu yang perlu kita sadari, kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Kalau vibrasi kita rendah, yang akan didatangkan sama semesta sama, yaitu hal-hal yang secara vibrasi rendah, drama, trauma, kesusahan, kebuntuan dan sebagainya. Tapi ketika Anda dengan mudahnya datang kehidupan ini, apapun itu dapat dipastikan Anda sedang bergerak dari space. Anda bergerak dari high vibration. Dan biasanya Anda nggak peduli dengan hasil akhirnya. Anda fokus kepada usaha Anda menuju ke sana. Anda memastikan apakah aku sudah bersenang-senang dalam prosesku menuju ke sana. Nah, ini contohnya seperti applying for jobs. Biasanya in this reality kita bergerak dari doing. Anda ngirim-ngirim dari apa namanya, lamaran-lamaran. Namun coba cek dulu energinya. Apakah Anda melamar ke pekerjaan itu karena Anda takut dibilang pengangguran, atau Anda ngirim lamaran pekerjaan karena Anda antusias, penasaran hasilnya akan seperti apa. Itu adalah dua energi yang berbeda ya. Itu tolong dicek dulu. Cerita yang saya sering ceritakan di sini adalah ketika orang pindah pekerjaan dengan harapan dia akan bahagia di perusahaan yang baru, apa yang terjadi di perusahaan yang baru pun dia mengalami problem yang sama di perusahaan yang lama. Karena itu tadi, sekali lagi kita tidak mendapatkan apa yang kita pancarkan, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Sampai saya bilang kepada dia, tolong inginkan dulu kondisi yang sedang kamu alami. Kamu syukuri dulu dengan bosmu yang sekarang, teman-temanmu yang sekarang. Terima dulu dengan tangan terbuka. Say yes to everything. Yang menyebalkan kamu terima, yang baik-baik juga kamu terima. Nanti lihat apa yang bakal terjadi. Nah, setahun kemudian dia nelfon saya, terima kasih Pak, saya sudah di perusahaan yang baru, namun energinya beda. Yang saya tarik di perusahaan yang baru adalah orang-orang yang nurturing, karena yang di perusahaan yang sebelumnya saya bergerak dari gratitude. Saya tidak sebel lagi, saya bersyukur punya bos yang seperti ini, yang menyebalkan ini. Saya tanya kontribusinya apa di kehidupan. Setelah saya melakukan olah jiwa tadi di perusahaan yang apa namanya, yang baru pun kondisinya menjadi berbeda, lebih nurturing buat dia. Nah, ini yang dimaksud dengan keberuntungan versi Fifth Dimension. Keberuntungan itu, menurut Oprah Winfrey, adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi, tolong berkaryalah dari sekarang. Apapun itu yang fun buat Anda, sebar semuanya. Nanti ada kok momen-momen yang pas banget. Ini yang saya alami juga, saya bingung. YouTube-nya Berkembang Bersama itu view-nya paling 12, kemudian 15 gitu ya sebelumnya. Tapi kok sekarang 3 hari upload udah 500. Ada yang sampai 1K kemarin. Apa yang terjadi? Yang saya sadari, kayaknya algoritma YouTube itu lagi, selain emang materinya keren ya, saya nggak mengklaim. Ternyata YouTube ini lagi mendorong yang tidak AI. Jadi yang AI itu lagi di entah entah lagi ditahan, yang bukan menggunakan AI yang lagi ditonjolkan. Nah, ini saya nggak tahu, momen seperti ini kita nggak tahu kan. Yang bisa saya kendalikan adalah saya tetap rutin berkarya yang fun buat saya. Oke, sampai sejauh ini apa kesadaran yang bermunculan? Silakan. Belum? Oke, kalau ada teman-teman di sini yang lagi asik bermain energi tapi otak kritisnya juga aktif, apa sih penelitian-penelitian di balik ini? Anda bisa ke Dr. Jody Dispenza yang saya lagi sebutkan ini, atau ke Dr. Bruce Lipton, atau seorang psikolog dari Harvard namanya Ellen Ellen Lange. Apa namanya, cara jadi dia disebut sebagai ibu mindfulness. Jadi penelitiannya adalah counter clockwise kalau nggak salah. Jadi dia bikin penelitian di mana orang-orang yang sudah cukup berusia sekitar 50-an gitu ya, dikumpulkan ada 7 orang, dan dia diminta berpakaian seperti dia berusia 30 tahun. Dia diminta berpakaian zaman dia dulu ya. Jadi orang-orang yang berusia 50 tuh ketika mereka 30, cara berpakaian seperti apa, musiknya zaman itu apa. Nah, itu mereka diminta berpakaian seperti itu, berperilaku seperti itu, kemudian diputarkan musik-musik seperti itu, seperti zaman mereka dulu. Apa yang terjadi? Ketika dicek, terjadi peningkatan perubahan apa namanya, kesehatan mata mereka, daya ingat mereka meningkat dan sebagainya. Apa kesimpulan dari penelitian Ellen Lange ini? Yaitu ditemukan bahwa
hati-hati dengan asumsi yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Jadi ibu saya selalu ngomong ya ibu udah tua dan sebagainya. Saya saya pingin banget mengingatkan beliau dengan penelitian Ellen Lenz ini, tapi karena yang saya perceive dia sedang menjalani perjalanan kesadaran dia, jadi yang saya ingatkan ke diri saya, oke, apa yang saya bisa menjadi untuk menjadi contoh ibu saya. Jadi itu yang karena saya tidak bisa mengendalikan bagaimana orang berkomunikasi ya, bagaimana self talk mereka terhadap diri mereka sendiri. Namun paling tidak untuk kita yang hadir malam ini hasil penelitian counter clock eksperimen tadi, mudah-mudahan paling tidak untuk diri kita sendiri hati-hati dengan asumsi yang kita punya. Aku pelupa banget ya. Itu yang saya lakukan dulu terhadap diri saya. Karena saya sering dihakimi oleh lingkungan saya karena kebiasaan saya lupa naruh kunci dan sebagainya. Akhirnya saya bilang apa aku benar-benar pelupa sih gitu ya. Namun ternyata saya sering banget mengingat penelitian-penelitian yang saya baca dari buku-buku lama yang dulu pernah saya baca. Artinya kok kayaknya nggak bener deh kalau aku pelupa. Toh aku juga inget hal-hal seperti ini, penelitian-penelitian seperti artinya aku bukan seorang pelupa. Aku sendiri yang memaknai diriku pelupa akibat aku percaya dengan omongan orang-orang yang ada di luar. Jadi hati-hati dengan penghakiman orang terhadap Anda. Tolong jangan iyakan, tapi juga jangan ditolak. Tapi uh, lihat dari sisi kesadaran. Menarik ya, orang melihatku seperti ini. Terima kasih, dan aku akan memilih cara pandang yang berbeda. Nah, menurut Dr. Joe Dispenza, untuk kita bisa menarik keberlimpahan di kehidupan kita, pastikan ada keselarasan antara pikiran dan hati. Kebanyakan orang ketika ingin mengaktifkan kesadaran untuk berfungsi dari fifth dimension, itu tidak ada keselarasan antara pikiran dan hati. Jadi misalnya ada isu mengenai uang, sampai Anda berdamai dengan bagaimana Anda melihat uang, tidak ada keselarasan antara pikiran dan hati. Memang uang ini bukan masalah ya, fenomena internasional ya, tidak hanya kita saja di Indonesia, namun juga seluruh dunia mengalami. Itu kenapa saat kita bisa berdamai dengan dua problem di kehidupan kita, yaitu uang dan relationship, kehidupan kita akan menjadi berbeda. Jadi bagaimana berdamai dengan uang? Apakah uangnya yang kita fokuskan atau keberlimpahan? Jadi ada seorang pengusaha yang saya lupa namanya, dia bilang, saya tidak melihat uang, tapi saya melihat wealth, kekayaan. Karena itu adalah dua energi yang berbeda. Karena kekayaan bisa semuanya. Jadi cerita yang sering saya ceritakan di sini, di Jambi itu ada seorang pengusaha yang cukup terkenal lah. Jadi ketika saya datang ke kondangan, kami ngantri nih, mobilnya ngantri masuk ke gedung pernikahan itu. Terus saya lihat ke kiri, si pengusaha sukses berat yang ada dari daerah saya itu, dia lagi jalan masuk ke ke gedung meeting itu. Terus ketika saya sampai, supir saya cari parkiran, kemudian si pengusaha ini keluar gitu. Kemudian, Om, apa kabar? Salaman gitu. Om, pamit dulu ya gitu. Parkir di mana, Om? Agak jauh sih, tapi nggak apa-apa. Sekalian olahraga, kata dia. Dari situ saya menyadari ada perbedaan antara kaya dengan punya uang dan gimana kata-katanya? Ada yang namanya eh, tajir dan kaya, gimana ya kata-katanya? Jadi dia, walaupun dia adalah pengusaha yang sukses, namun dia menyadari bahwa kayaknya ada yang lebih simpel ya, dibanding gua ngantri, mending gua parkir di tempat yang tidak perlu ngantri, aku bisa jalan sebentar, salaman, terus gua bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan wealth identity ya, wealth mentality. Jadi banyak orang masih berfungsi dari ya kaya tuh punya mobil di AC, di dalam mobil ngantri dan sebagainya gitu. Jadi saya nggak tahu mau dibawa kemana obrolan. Tapi hati-hati dengan definisi kaku yang Anda punya mengenai uang. Bagaimana jika ada keberlimpahan dan uang itu adalah, jadi uang itu masuk kategori keberlimpahan. Keberlimpahan tidak melulu uang. Coba dicek energinya. Jadi keberlimpahan itu tidak melalui uang. Keberlimpahan itu ada macam-macam. Kemudahan dalam mencapai uang itu Anda dikasih hadiah dari orang yang Anda juga bingung nih kenapa orang ngasih hadiah. Bagaimana jika itu adalah keberlimpahan yang bentuknya bukan uang? Jadi hati-hati mengenai definisi kita mengenai uang, dan sayangnya uang industrial itu begitu banyak charge-nya. Uang itu dekat dengan setan.
apalagi punya uang banyak masalah dan sebagainya. Kalau ini masih men-trigger Anda, coba Anda lihat dari level yang berikutnya, yaitu keberlimpahan. This is my interesting point of view. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Belum? Ya. Em, yang perlu kita sadari juga saat Anda ingin menarik keberlimpahan, karena apapun yang kenapa kebanyakan orang ingin masuk ke fifth dimension, yaitu ingin menarik keberlimpahan, sadari bahwa Anda dan keberlimpahan bukan dua hal yang berbeda. Tapi Anda dan keberlimpahan itu adalah satu. Itu cara pandang non-duality. Itu kenapa ketika apa namanya, saya berkarya, misalnya buat kelas, itu bukan dari eh, pingin berapa orang yang datang di kelas saya, tapi lebih kepada mental keberlimpahan apa yang mau saya pilih. Oh, sudahkah saya bersenang-senang dalam membuat apa namanya, materinya? Sudahkah saya bersenang-senang ketika saya bikin free masterclass-nya untuk memperkenalkan kelas itu? Itu yang paling penting sebenarnya. Di saya itu adalah energi keberlimpahan juga. Nah, ketika saya sudah bergerak dari energi keberlimpahan, ya tidak mengherankan orang-orang yang memilih itu biasanya dari high vibration, dari orang-orang yang juga secara mental keberlimpahan tuh tidak terlalu jauh sama saya. Dalam artian kita selalu bergerak dari gratitude, kita selalu bergerak dari choosing something, kita selalu bergerak dari antusias, bukan ekspektasi yang memenjarakan. Jadi banyak. Kalau sekali lagi, kalau energi uang itu masih men-trigger yang biasanya mengarahkan fokus kita ke lack, coba pilih cara pandang yang berbeda, yaitu abundance. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Belum? Bentar. Wait. Oke. Nah, wait. Ya, ini yang pengen saya tekankan kepada teman-teman. Wait. Oh, dia main ini masih. Rahmat, Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kita ini abundance in everything, maksudnya seperti yang Bapak bilang, maksudnya gampang banget dapat apapun gitu ya. Ya, Tapi ada satu area yang kayaknya susah banget itu, berarti kenapa Pak Rahmat? Misalnya bagus, tentang relationship gitu. bagus. Kenapa kalau Ya, misalnya duit dan sebagainya yang orang bilang susah, ya, itu kayaknya gampang, ya pokoknya gitulah Pak Rahmat, kayaknya ya, gampang banget dalam hal apapun juga, tanya apapun sama Tuhan langsung kayaknya jawabnya juga cepet banget. Kayak, ya, dan apalagi Pak Rahmat fasilitasi kayak gini tuh tambah lama tambah cepet banget dalam hal apapun. ya, Tapi kalau relationship itu loh, apa ya. karena di dalam relationship itu ada limitasi ya, ketakutan gitu. Eh eh, apa ya Pak Rahmat yang membuat itu jadi kayak ngestak gitu. Ya. Oke, yang saya perceive di sini ketika Irin di luar relationship itu sudah fifth dimension, based on asking question, based on possibility, Anda tidak peduli hasilnya seperti apa, dan Anda Mm-mm, berhenti mengontrol. Nah, ketika masuk mm-mm. ke area relationship, ada sesuatu yang ingin Anda kontrol di sini. Dan Anda sedang berfungsi dari bukan Irin yang seutuhnya. Anda sedang bergerak dari Irin yang third dimension, bukan Irin yang fifth dimension atau Irin yang infinite being. Oke, dari kesadaran ini, Irin, what do you want to create, what do you want to choose? Apa yang muncul di sini? Tadi waktu tanya ke Pak Rahmat itu sempat keluar kata, maksudnya sempat keluar pops up kayak ada kata-katanya Papa, maksudnya dulu kan Ya, orang pacaran nggak bingung gitu ya Pak Rahmat, kalau ya, putus ya biasa aja mungkin. Kalau Iren tuh enggak loh, sampai mau bunuh diri dan sebagainya. Pokoknya ada omongan di dalam diri bahwa kita itu nggak boleh jadi piala bergilir gitu. Jadi cewek oke, juga nggak Nah, itu kayak pops up apa gara-gara itu ya Pak Rahmat? oke. Light or heavy itu? Coba kamu cek ke dalam dirimu. Cara pandang itu light or heavy? Heavy sih. Ya, ya. Yang saya persif di sini adalah point of view siapa, realitas siapa yang Irin sedang pegang mengenai relationship itu. Dan ini menarik ya. Terus, apakah Irin sedang merasa kamu beruntung mempunyai pasangan yang sekarang? Nggak tahu. Oke,
Terus, apakah kamu yang beruntung atau sebenarnya orang itu beruntung ketemu kamu dengan level kesadaranmu seperti ini? Oh, ya sekarang sih merasanya Iren yang beruntung. Apa dia yang beruntung? Iya, iya, Kalau dulu enggak, ya. ya. Dia beruntung banget lah semuanya. Yes, yes, yes. Dan seperti biasa, ini agak klasik ya, tapi apakah juga benar Irin sedang di kondisi relationship ini ada di titik 0 atau kamu sudah sebenarnya ada di titik 10 sekarang? Udah berbeda dengan Irin yang sebelumnya, Oh sebelum iya, ada. Ya, ya, Dulu ketakutan banget kalau ditinggal. Kayak ya, mau bunuh diri dan sebagainya. ya, Itu pacaran Pak Rahmat, apalagi udah married. Sekarang ya, enggak sih? ya, Puji Tuhan banget. yes. Makanya nggak bisa dimanipulasi lagi. Nah, itu keren banget. Dan ini tolong diakui ya, sehingga ketika si otak kritis mencoba untuk bermain-main lagi atau membawa kamu di dimensi ketiga, kamu bisa counter attack. Lebih Mhm. kepada kamu bisa lihat datanya, enggak kok, aku udah jauh dibandingkan aku yang dulu. Itu biasanya otak kritis kita akan selalu membawa kita ke dimensi ketiga yang penuh dengan solid. Jadi apa ya, acknowledgement itu pentingnya di situ gitu. Oh, aku udah beda jauh sama aku yang dulu gitu ya. Ya, ya, tolong itu dan ini untuk semuanya ya, bukan untuk hanya Irin aja. Apapun yang kita lakukan, oke, oke, oke. Ini cara pandangnya seperti ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk investasi jangka panjang. Jadi tidak hanya in this reality, tapi juga di kehidupan yang selanjutnya. Oke, ini mungkin nggak untuk konsumsi semuanya, tapi nggak artinya apa? Nggak ada namanya titik yang sedang kita kejar. Nggak ada sebuah kondisi bernama Irin yang sempurna yang sedang kita tuju. Tapi lebih kepada sudah sejauh mana sih perubahan Irin yang dulu dan Irin yang itu yang paling penting sebenarnya. Karena nggak ada ideal human yang sedang kita kejar. Tapi lebih kepada ya kita nggak bisa ngontrol future itu seperti apa kan? Karena ya yang real dan nyata adalah saat ini, detik ini, sekarang. Jadi saran saya itu kenapa acknowledgement itu menurut saya paling penting. Sudah sejauh mana, karena itu yang bisa kita kontrol. Kita nggak tahu realita kita nanti di depan seperti apa, dan ini adalah investasi juga. Kalau Anda percaya dengan next life, ini adalah bentuk berbaik hati kita di realita ini untuk kita di realita ke depan tidak mudah terombang-ambing kehidupannya dan lebih gitu, lebih fun dalam dalam mengisi kehidupan. Oh, tapi tentang kesadarannya Pak Rahmat yang bilang kayak gini tuh, mungkin ini ya yang membuat Iren kalau misalnya teman-teman pada bilang maksudnya cerai atau apa itu Iren jadi kayak merasa enggak banget gitu loh. Dulu dari yang Pak Rahmat bilang mungkin 0 atau minus, sekarang kan udah jadi 10. Sayang juga dilepas meskipun ngomel terus, jengkel terus, tapi sayang gitu loh. Belum tentu nanti Oh, harus mulai dari 0 lagi gitu. oh, oke, 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 oke. Nah, untuk kondisi seperti itu, tolong setiap hari itu apa namanya, Anda hancurkan definisi Anda mengenai relationship, mengenai bagaimana Anda melihat pasangan Anda, sehingga setiap hari itu Anda dalam fungsi yang apa ya, berbeda cara pandangnya. Jadi apa ya? Eh, jadi Anda adalah lembaran baru. Dan seperti biasa kita disarankan bergerak dari gifting and receiving, bukan give and take. Jadi kita bergerak dari gratitude, kita si pasanganku masih diberikan kesehatan, apa namanya, aku masih bisa lihat dia sehat dan sebagainya. Itu udah cukup di situ. Kebanyakan orang di relationship itu masih berfungsi dari kalau dia baik sama aku baru aku bersyukur. Itu agak lama nanti karena kita masih menaruh kebahagiaan kita di pasangan kita. Tapi ketika kita sudah full, sudah penuh, biasanya Rin dan teman-teman di sini, Hmm. pasangan tuh akan berubah kok. Loh, justru berubah Ya, banget Pak Rahmat. Kalau ya. dulu Irene yang nagging, sekarang dia yang Oh, nagging. nice, Makanya kan bingung. nice. Yes. Oh, Loh kok bisa nice? pertanyaannya Kan how can I use this to my advantage? Gimana aku bisa memanfaatkan ini untuk kepentinganku? Terus apakah Irin yang sebenarnya meminta kondisi ini? Dan ini menariknya ya. Saat kita asik dengan diri kita sendiri, pasangan yang belum bergerak dari kesadaran itu biasanya langsung kelepek-kelepek kita. Ya makanya Irene sampai bingung ketika Hmm, maksudnya ditanyai kemarin nih, baru kemarin. hmm, Maksudnya hmm.
Loh, kalau aku udah nggak ekspektasi sama dia, maksudnya kenapa Mhm. dia harus berekspektasi sama Iren gitu loh? Kan jengkel. Jengkel apa Maksudnya suka sih jadi sebenarnya, menuntut. kok beda nih energinya? Kamu suka nggak dengan kondisi? Apa yang kamu suka dari kondisi? Wah, jadi ketahuan kalau lihat energi gitu ya. Dan nggak apa-apa. Nggak. Paling tidak kamu menyadari ini bisa kamu aplikasikan kemana saja. Saat kita tidak butuh apa-apa, di saat yang bersamaan semesta selalu ngasihin. Itu menariknya. Jadi Hmm. bagaimana juga kamu Oh. berbisnis nanti, kamu nggak butuh apa-apa. Kamu hanya having fun. Biasanya itu konsumen akan berdatangan. Dan di area apa? Oh. Karena ini terbukti ya. Karena waktu kamu nggak butuh apapun dari suamimu malah apa namanya Iya. nagging ke kamu. Heeh. Jadi ini energi cara kerjanya seperti itu uniknya. Oh, oke. Enggak, Hmm. dulu pernah kan ikut kelasnya Senji, dikasih Ya. tahu kalau misalnya yaitu break your relationship every day, kayak 50 first date yang ceweknya Oh, nice. hilang kesadaran itu. Ya, Cuma dia nggak ngerti maksudnya sampai sekarang. ya. Ya berarti mungkin Ya, gimana? seperti film yang sekarang lagi ini itu mungkin ya, drama Korea yang apa yang ceweknya hilang ingatan terus itu kali Hmm, Pak Rahmat ya. ya, ya. Apa Setiap hari ada tiba-tiba lembaran baru buat kalian. I see. Hmm, Oke, oke, thank you. thank you. Mm-mm. Seru. Dan yang aku persif kamu sama dirimu udah berbeda banget sih, sehingga terbukti orang-orang pingin banget membina relationship sama kamu karena kamu sendiri sudah membina relationship dengan dirimu sendiri. Ini yang saya persif, Irin yang dulu dengan Irin yang sekarang. Wow, Thank yes, you, Pak seru. Guru. Aduh. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul, silakan. Belum? Oke, bentar ya. Kita masuk kemana nih? Ya, Ellen Langer itu bilang ketika ditanya, Ellen Langer adalah seorang apa namanya dosen Harvard, dosen psikolog Harvard. Dia mengatakan ketika ditanya apa nih rahasia yang kau bisa berikan kepada orang-orang untuk dia bisa panjang umur, level stres rendah dan bahagia. Ellen Langer mengatakan berhenti ingin mengontrol semuanya. Dan ini cocok banget dari pendekatan kesadaran. When we trying to control everything, level stres kita tinggi, dan sadari tidak ada satupun yang bisa kita kontrol di kehidupan ini. Ini saya wanti-wanti banget teman-teman, cek dulu energinya. Kalau Anda cocok, pertimbangkan. Kalau enggak, pilih yang lain. Namun di saya cocok banget ini, yaitu ketika saya berusaha untuk mengontrol kehidupan saya, begitu banyak permasalahan datang. Tapi ketika saya bergerak dari terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk hidup hari ini, I'm ready to receive everything. Mau dikasih magic miracle, I'm ready to receive. Mau dikasih shit, drama-drama, I'm ready to receive. Apapun yang kau berikan kepadaku hari ini, I'm ready. Itu berbeda energinya. Saya nggak lagi fokus kepada hal-hal yang nggak bisa saya kontrol, karena itu akan membuat saya gila. Saya lebih fokus kepada hal-hal yang bisa saya kontrol, yaitu apakah saya sudah bersenang-senang, apakah saya sudah berkarya hari ini. Dan teman-teman sadari penelitian terakhir, atau Ali Abdal itu adalah seorang YouTuber, dia pernah, saya lupa dia quote penelitian siapa, tapi kita hanya bisa produktif itu dalam satu hari cuma 4 jam kok. Tolong jangan bebani diri Anda untuk apa ya, berusaha untuk produktif tapi dari pendekatan 18 jam gitu. That's impossible. That's not kind juga buat diri Anda. Karena ternyata kita hanya bisa fokus dalam satu hari maksimal untuk produktif itu cuma 4 jam. Cuman itu yang kita bisa lakukan. Dan itu juga menurut saya apa, liberating ya, memerdekakan. Oh iya ya, ternyata gue cuma bisa fokus 4 jam dalam satu hari. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya sebar sejam di pagi, sejam siang, sejam menjelang sore, dan sejam sebelum pulang dari kantor, atau sejam terakhir sebelum tidur dan sebagainya? Keputusannya di tangan Anda. Oke, ini ada question Drew Barrymore. Yes. Oke, ada lagi yang muncul? Belum?
Ya, untuk Anda bisa masuk ke level fifth dimension, tolong lakukan segala cara yang fun buat Anda. Yang biasa saya lakukan adalah bangun lebih pagi. Jamnya tergantung Anda. Temukan jam yang nurturing buat Anda karena setiap orang beda. Tolong jangan paksakan. Paling tidak Anda menemukan waktu-waktu yang tepat. Temukan jam yang kain buat Anda. Sediakan waktu 15 hingga sejam setiap hari untuk Anda dulu. Meditasi, latihan pernafasan, gratitude journal, Qigong. Ini yang saya lakukan. Qigong itu cukup membantu saya untuk menetralkan energi-energi unik. Karena saya bangun pagi itu automatically I'm trying to heal other people outside of me. Jadi saya selalu fokus kepada menyembuhkan orang-orang. Nah, Qigong membantu saya untuk melepas jaring-jaring energi tersebut sehingga saya bisa fokus kepada energi saya. Namun sekali lagi temukan yang fun buat Anda. Banyak kok, kita lagi di era informasi, tanya kepada semesta, semesta tolong dong bawakan saya kepada rutinitas yang light dan fun buat saya. Berhenti melihat saya, melihat orang-orang di sekitar Anda, karena nggak ada satupun yang tahu apapun yang terbaik buat Anda kecuali Anda sendiri. Jadi berkembang bersama, misi utamanya adalah membuat Anda kembali percaya ke diri Anda dan mempertanyakan semua informasi termasuk apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya sampaikan malam ini. Oke, ya, untuk teman-teman Anda yang ingin mempercepat proses keberlimpahan karena tidak ada lagi ruang dan waktu, besok kita akan masuk ke kelas yang ketiga, yaitu mengenai fifth dimension, instant manifestation. Dan menariknya, Anda bisa infokan kepada teman-teman Anda saat dia mengambil kelas besok, termasuk dua kelas yang sebelumnya, yaitu manipulasi energi, dan kemudian kita kemarin membahas mengenai delegasi bisnis. Nah, 3 kelas itu sudah akan include saat dia mengambil kelas instant manifestation besok. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran malam ini, pertanyaannya keren-keren, dan kalau ada satu hal yang saya ingin titipkan kepada teman-teman, tolong akui sudah sejauh mana perubahan Anda. Karena kalau Anda nggak mengakui, Anda akan masuk kepada wrongness of me. Ada yang salah denganku. Nggak. Anda dengan yang dulu tuh udah jauh berbeda kok. Tolong ingatkan diri Anda sendiri ke diri Anda sendiri. Baik, selamat beraktivitas besok, keep having fun. Tolong akses infinite being Anda, sehingga apapun yang semesta mau berikan kepada Anda besok, entah di bisnis, entah di karir, entah di rumah tangga Anda bisa mengubah energinya dengan lebih cepat. Terima kasih, keep having fun. Bye-bye.